Pemirsa, saat ini Indonesia menghadapi dinamika cuaca kompleks. 3 siklon terpantau mengelilingi wilayah nasional dan untuk itu pemerintah memperkuat sistem pemantauan dan mitigasi. Teknologi, personel, serta koordinasi lintas lembaga dikerahkan. Tujuannya tentu untuk menjaga keselamatan publik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memantau 3 sistem siklon aktif. Siklon Bakung berada di area barat daya Lampung. 2 bibit siklon lain terdeteksi dekat Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, serta selatan Papua. Ketiganya meningkatkan potensi hujan lebat dan gelombang tinggi. BMKG mencatat peningkatan intensitas siklon Bakung. Kategori siklon naik menjadi level 2. Catatan sebelumnya menunjukkan siklon kategori 1 pernah memicu cuaca ekstrem Sumatera. Pemantauan ketat dilakukan beberapa hari ke depan. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas, serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ya, ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Keberadaan siklon dan bibit siklon berdampak langsung pada kondisi atmosfer. Curah hujan berpotensi tinggi, bahkan sangat tinggi. Risiko gelombang laut juga meningkat. BMKG berkoordinasi bersama BNPB, BPBD, serta Basarnas. Pemantauan nasional diperkuat jejaring teknologi. Lebih dari 10.000 detektor aktif memantau cuaca, gempa, tsunami. Alat tersebar 191 wilayah Indonesia. Seluruh data dipantau unit pelaksana teknis MBG. Catatan MBG sepanjang tahun menunjukkan aktivitas seismik tinggi. Lebih dari 40.000 gempa terdeteksi. Ratusan gempa dirasakan warga. Puluhan kejadian menimbulkan kerusakan. Ini terpantau di UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia. Dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. BMKG juga mengoperasikan detektor petir. Alat ini aktif 38 unit pelaksana teknis. Sistem memantau lokasi serta intensitas petir. Informasi ini mendukung keselamatan aktivitas publik. Langkah mitigasi dikembangkan lewat perakiraan berbasis dampak. Sistem impact-based forecast menilai risiko cuaca. Analisis mencakup bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan rekomendasi respons juga disertakan. Pendekatan ini mendukung perencanaan lintas sektor. Risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan. Sistem mengikuti panduan Organisasi Meteorologi Dunia. Standar internasional pun diterapkan secara konsisten. BMKG juga menjalankan modifikasi cuaca. Operasi ini mengelola awan hujan sebelum memasuki daratan. Bahan semai diturunkan di area aman. Metode ini menurunkan curah hujan secara signifikan. Operasi berlangsung pada 6 wilayah prioritas. Wilayah ini mencakup Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Penurunan hujan tercatat 20-50%. Operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk mencegat awan-awan hujan yang mendekati daratan Indonesia. Jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan, awan konvektif itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan atau di laut atau di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Atau kalau sudah sampai misalnya di atas Jakarta, itu kita tebarkan kapur tohor atau CAO agar dia terpecah dan tidak terjadi hujan. Jadi ini sangat membantu untuk mengendalikan atau memitigasi bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas, serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Koordinasi juga menyasar sektor transportasi. Platform informasi cuaca telah disiapkan. Sistem mendukung transportasi darat, laut, dan udara. Keselamatan perjalanan menjadi fokus.
BMKG mengimbau publik tetap waspada, masyarakat diminta tenang menghadapi dinamika cuaca. Informasi resmi disampaikan berkelanjutan, membuktikan negara hadir melalui sains dan mitigasi.